doa, salah satu pimpin doa. Baik, terima kasih. Kita tetap posisi, tetap berdiri di tempat. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke. Lagu Garuda Pancasila. Sekarang duduk anak-anak. Duduk. Duduk. Hari ini kita berbicara tentang pada materi pokok perumusan dan penetapan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu dasar negara kita adalah apa? Pancasila. Pancasila itu dia terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang 45. Dia alinea berapa? Alinea keempat. Bagus ya. Pancasila itu terdiri ada berapa sila? 5 sila. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke tujuan. Nah, dari tujuan kita akan itu ada 3. Tujuan ada 3. Mendeskripsikan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Membandingkan tugas yang kedua. Membandingkan pendapat para pendiri negara bangsa Indonesia dalam ketiga BPUPKI, tugas yang ketiga, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dari 3 tujuan itu yang kita akan nanti komentar dalam diskusi itu, ya. Kita harus mendeskripsikan dan membandingkan dan mendeskripsikan penetapan itu, Pancasila, ya. Anak-anak, kita ini dijajah oleh bangsa, ada bangsa, dijajah oleh bangsa Indonesia itu ada bangsa Belanda, bangsa Jepang, ya. Itu yang dijajah Indonesia. Ya. Paling lama yang dijajah kita itu adalah bangsa Belanda yang dijajah di Indonesia itu paling lama. Kurang lebih 350 tahun. Ya. Berikut itu adalah bangsa Jepang. Bangsa Jepang itulah yang dia membentuk badan BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI itu, anak-anak? BPUPKI itu kepanjangan adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kan? Sekali, BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu terdiri dari ada siswa dan ada anggota. Anggotanya itu ada 67 orang. Dan ketuanya itu adalah Dr. Rajiman Pujiadiningrat. Ya. Nah, itu. Itulah kita lihat dari kompetisi dari pembentukan BPUPKI. Anggotanya ada 67 orang. Ya. Oleh berikut dalam BPUPKI itu
ada dua kali sidang. Dua kali sidang besok selesai. Sidang pertama dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli 1945. Sedangkan sidang kedua dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan sidang pertama itu dari tanggal 1 sampai dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli itu untuk ada 3 tokoh itu merumuskan pancasila sebagai dasar negara. Ya. Dalam sidang kedua itu ada rancangan undang-undang dasar. Ya, ini secara garis besar saya gambarkan mengenai politika ini ya. Jadi ada 3 tokoh itu yang merumuskan pancasila sebagai dasar negara. Saya kira ini saja. Sekarang kita masuk ke bagian kelompok. Kelompok ini kita bagi menjadi ada empat. Ya, 4 kelompok. Dari mana kelompok 1? Kelompok 1. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, ada 4 kelompok. Karena kita akan bagi ada gambar pahlawan. Ya, atau gambar tokoh ini. Dari kelompok 1, silakan datang ambil. Kelompok 2. Ambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Ambil. Baik. Sudah bentuk kelompok. Sekarang silakan amati gambar yang Pak berikan itu. Tokoh perumus itu. Silakan amati dan tokoh-tokoh itu dia punya peranannya apa dalam sidang BPUPK itu. Ya. Silakan amati dan diskusi dengan teman selama 15 menit. Selama 15 menit. Ya, silakan diskusi. Sekarang saya berikan kesempatan, silakan diskusi. Semua harus aktif ya. Oke, baik. Seperti ini dan aktif. Semua aktif ya. Semua 3 gambar itu. Ya. Ya. Gambar itu. Aktif ya.
Anak-anak, diskusi sudah selesai semua? Baik. Sudah selesai, berarti sekarang kita masuk ke kita Pak Guru panggil satu persatu supaya kita bisa presentasi di depan kelas supaya nanti diskusi. Ya.
Sekarang terpanggil dari kelompok 1. Silakan presentasi hasil diskusi kalian. Dengar, yang lain kelompok lain juga dengar. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mendiskusikan tentang tugas MR Muhammad Yani. Rumusan dari negara pada tanggal 15 Mei 2018, MR Muhammad Yani menyebutkan pada negara Indonesia memberikan sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan, 2, pri kemanusiaan, 3, pri ketuhanan, 4, pri kerakyatan, 5, pri kesejahteraan rakyat. Bagus sekali. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Sekarang kita masuk giliran dari kita sudah dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin mau bertanya. Ini waktu saya berikan kesempatan kelompok lain. Silakan bertanya. Ada? Dari kelompok 2. Kelompok 1 dengar pertanyaan dari kelompok 2. Ada? Silakan. Coba sebutkan nama tokoh rumusan Ulangi. Pertanyaan diperjelas. Ulang. sebutkan nama tokoh rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan siapa nama tokoh perumus dasar Pancasila sebagai dasar negara itu. Coba. Nah. Yang pertama, MR Muhammad Yani. Yang kedua, MR Tomo. Yang ketiga, MR Soekarno. Bagus sekali sebutkan untuk kelompok 1. Lagi, ini saya tadi bicara gambaran bahwa jawaban dari kelompok 1 yang perumus dasar itu ada 3 tokoh itu ya. Yang pertama adalah MR Muhammad Yani, yang kedua adalah MR Tomo, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu adalah dia tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dia juga sebagai tokoh proklamator atau presiden pertama kita di Indonesia. Ya, itulah dari ketiga tokoh itu. Baik, silakan dulu kelompok 1. Nomor 1. Baik, inilah hasil diskusi. Baik, hasil diskusi. Baik, kelompok 1 sudah selesai presentasi. Sekarang kita masuk ke nampilkan lagi ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan tampil. Kelompok 2, waktu saya berikan kesempatan untuk presentasikan kepada kelompok lain. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kami adalah tokoh MR Soekarno. Dari pendapat MR Soekarno yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, MR Soekarno mengajukan rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan legislatif. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan. Bagus sekali, kita tentang kelompok 2. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2 mengamati gambar MR Soekarno. Beliau menyampaikan ada 5 pendapat kita dari kelompok 2 itu. Dari beliau itu adalah tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 2.
Ada kelompok 1. Mana kelompok 2? Siap. Saya ada pertanyaan. Kelompok 2, perhatikan sini. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Kapankah Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara itu? Pertanyaan. Silakan jawab. Pada tanggal 18 Bagus sekali. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus dalam sidang PPKI. Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI. Ya, baik, terima kasih. Silakan dulu. Yang berikut sekarang kita sampaikan ke kelompok 3. Silakan presentasikan nanti diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Kami akan presentasikan usulan IR Soekarno. Rumusan dasar negara usulan IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. IR Soekarno mengusulkan 5 dasar negara dengan istilah berikut. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berbudayaan. Baik, terima kasih. Kita minta untuk kelompok 3. Inilah hasil diskusi dari pendapat dari IR Soekarno atau Presiden kita pertama, Insinyur Soekarno. Dari 5 dasar itu ya, maka mendapatkan kita dapat Pancasila itu. Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau berdiri di depan sidang PPKI. Pada tanggal 1 Juni dia paparkan dia punya pidato di dalam sidang PPKI. Tanggal 1 Juni 1945. Baik, kita berdiri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Silakan tanya ke kelompok 3. Ada? Kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Kelompok lain? Tidak. Oh, tidak ada. Baik, tidak ada berarti kita silakan dulu. Kelompok 3. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya kelompok 4. Ambil presentasi hasil. Hasil diskusi. Hasil. Pas. Dan untuk kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Bapak dari amati toko amati gambar apa? Toko apa? Baca. Membentuk manusia yang bertugas merumuskan hukum dan undang-undang.
Baik, terima kasih. Setelah hasil diskusi dari kelompok 4, dia merumuskan atau memaparkan tentang Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Udilingga, ya, dari kelompok 4 itu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, bukan saya, kelompok 4? Baik. Kalau tidak ada, berarti kita silakan kelompok 4 silakan dulu. Kita masuk ke ambil kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kita ambil kesimpulan ya. Ya, ambil kesimpulan. Dari kelompok 1, amati tadi diskusi tentang pendapat dari MR Muhammad Yamin. Ada 5. MR Muhammad Yamin, dia paparkan tidak benar di dapat sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Itu adalah kelompok 1. Yang kelompok 2, dia amati gambar MR Sutomo. Beliau berpidato di depan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1946. Ada 5 data di sana. Kelompok yang ketiga, ada mengamati tokoh Insinyur Soekarno. Beliau berpidato di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945. Sedangkan kelompok 4 mengamati Dr. Rajiman Udilingga adalah Ketua BPUPKI untuk membentuk, merancang untuk kita mempersiapkan kita untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, demikian kesimpulan kita ambil dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kita ambil kesimpulan negara garis besar. Mereka akan paparkan pendapat dari tokoh-tokoh ini, peranannya. Itu yang saya kira ini saja. Sekarang kita masuk ke pakati tugas untuk kalian. Pakati tugas. Di sini ada 5 pertanyaan. Nah, untuk kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan tulis pertanyaan ini. Silakan tulis. Ini sebagai PR untuk kalian. Soal SSS, uraian. Soal uraian. Tulis. Soal uraian. Soal nomor 1. Baca dari sini. Tulis. Soal nomor 1. Kapan pembentukan BPUPKI? Salah saya. Kapan pembentukan BPUPKI? Kapan pembentukan BPUPKI? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Sebutkan tokoh-tokoh perumus dasar negara. Sebutkan tokoh-tokoh perumus dasar negara. Sebutkan tokoh-tokoh perumus dasar negara. Nomor 3. Nomor 3. Siapakah ketua panitia 9? Siapakah ketua panitia 9 atau panitia kecil? Siapakah ketua panitia kecil dari panitia kecil? Tanda seru. Nomor 5. Siapakah ketua BPUPKI? Inilah soal untuk ini sebagai PR untuk kita ya. Saya kira ini sebagai akhir kita punya pembelajaran hari ini. Ini sebagai PR untuk kamu bekerja di rumah. Jadi saya kira ini pembelajaran sampai di sini. Kita diakhiri dengan doa penutup. Salah satu pimpin doa.
Oke, tutup. Salah satu tiga penuh di luar. Siap. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Tangan dulu.